rekam dan garis bawahi, rekam. Bila perlu potong pendek, bikin jadi short atau bikin apa, tersebar di TikTok. Menurut saya, Kainam, ya, orang Kristen itu bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Yahudi nggak mengakui Yesus. Jangankan jadi Al-Masih, jangankan jadi juru selamat, apalagi jadi Tuhan. Orangnya aja nggak dianggap ada. Barusan Bangkai mengatakan bahwa Yesus tidak dianggap oleh orang Yahudi. Bangkai tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa para murid dan orang Kristen pertama adalah orang Yahudi. Justru pernyataan Bangkai ini menjadi bumerang bagi dirinya dan agamanya. Karena orang Yahudi juga tidak mengakui Mesias versi Islam. Dengan menggunakan tangan Yahudi untuk menampar kekristenan, justru Bangkai sedang menampar dirinya sendiri. Apa Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita itu bohong. Saudara Kristen misionari itu dalam rangka memurtadkan umat Islam selalu bilang Yesus nanti datang kedua kali, dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya dia Tuhan dan juru selamat, naik langsung masuk surga. Bohong itu, nggak ada. Baik ya, bohong. Barusan Bangkai mengatakan bahwa janji kedatangan Yesus kedua kali adalah bohong. Kembali Bangkai melakukan kebohongan publik. Padahal dalam Alkitab sangat jelas tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Orang Yahudi itu, iman Yahudi, itu percaya nanti yang datang dua Mesiasnya. Yang satu Mesias yang benar, yang satu Mesias yang terbunuh, Dajjal. Sekali lagi, Dajjal. Namanya siapa? Mesias bin Yosef. Serem ya? Mesias bin Yosef. Sedangkan Mesias mereka adalah Mesias bin David. Yang palsu Al-Masih anak Yusuf. Mari kita tanya ChatGPT yang menjadi kebanggaan Muslim. Siapa itu Mesias bin Daud dan Mesias bin Yosef? Dalam tradisi Yahudi, Mesias bin Yosef, Mashiach bin Yosef adalah salah satu dari dua figur mesianis dalam eskatologi Yahudi, bersama dengan Mesias bin Daud. Konsep ini muncul dalam literatur rabbinik dan mistik Yahudi, terutama dalam Midrashim dan Talmud. Peran dan karakteristik Mesias bin Yosef, Fatha, pejuang dan pemimpin militer. Mesias bin Yosef digambarkan sebagai keturunan suku Efraim yang berasal dari garis keturunan Yusuf. Ia akan muncul sebelum kedatangan Mesias bin Daud dan memimpin Israel dalam perang melawan musuh-musuhnya, terutama dalam perang besar melawan Gog dan Magog. 2. Mati dalam perang. Dalam beberapa sumber, Mesias bin Yosef disebut akan mati dalam pertempuran melawan musuh Israel. Setelah kematiannya, Mesias bin Daud akan datang dan membangkitkannya, atau membalas kematiannya dengan membawa kemenangan akhir bagi Israel. Membantu pemulihan Israel. Beberapa teks rabbinik menyebut bahwa Mesias bin Yosef akan berperan dalam mengembalikan bangsa Israel ke tanahnya, membangun kembali bait suci, dan mempersiapkan jalan bagi Mesias bin Daud. Kainama saat ini merupakan mu'alaf yang paling disoroti di Indonesia. Jelas saja disoroti, soalnya di mana-mana Bangkai menyebarkan bau busuk. Bersedia murtad kalau apa Ustaz? Kalau saya tidak diciptakan. Bangkai bersedia murtad kalau dia tidak diciptakan? Kalimat ini sendiri cacat logika. Bagaimana mungkin seseorang berpikir untuk murtad jika dia sendiri tidak diciptakan? Memang terbukti para mualaf pada cerdas. Hanya orang-orang yang tidak pernah diciptakan yang bisa murtad. Sudah cacat logika, masih diulangi lagi oleh Bangkai. Manusia pada dasarnya memiliki namanya natural instinct atau naluri alamiah. Naluri alamiahnya apa? Bertuhan. Pernyataan ini mengasumsikan bahwa berislam adalah naluri dasar manusia tanpa memberikan bukti atau penjelasan. Ini berputar-putar. Karena manusia berislam secara naluriah, maka murtad berarti menyalahi naluri manusia. Padahal asumsi awal itu sendiri belum terbukti. Sehingga hanya yang bukan manusia dan bukan ciptaan itu yang punya pikiran untuk murtad dari Islam. Tadi ia menyatakan bahwa semua manusia berislam,
Lalu saat ada manusia yang murtad, dia mengatakan berarti itu bukan manusia. Ini menolak realitas dengan cara menyempitkan definisi. Setiap manusia yang dilahirkan nalurinya satu, berislam. Jadi kalau dia punya pikiran murtad, dia bukan manusia, bahkan lebih rendah dari hewan. Barakallah. Jadi menurut logika Bangkei, semua manusia termasuk orang tuanya yang tidak berislam bukan manusia dan lebih rendah dari hewan. Oh my goodness. Saya sekolah di teologi di Jakarta Pusat. Ustadz sekolah lah teologi ini. Iya. Ini setara S1 begitu. Iya. Di Jakarta. Iya, Jakarta Pusat. Oke, itu kemudian Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati, di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen menonton hal ini. Saya sekolah di teologi di Jakarta Pusat. Antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Video ini mengguncang kota Ambon dan sekitarnya. yang pengen saya tanya Ustadz itu asalnya dari mana Ustadz? Kalau kampung, saya dari Haruku. Haruku. Iya, Seram. Seram Pulau Timur. Seram. Iya. Haruku Seram Sumpindah Timur. di Seram. Iya, Haruku. Seram Timur lagi. Seram Timur Inatunu. itu kabupaten. Iya. Dia punya desa namanya Haruku. Iya. Oh, di situ. Ada satu rumah keluarga Kei di sana, namanya Inatuni Kei. Rumah kecil keluarga Kei, keluarga Kai nama. Keluarga Kai, rumah Kai dibilang. Oh, keluarga Nah, Kai. tapi saya lebih beratnya itu bukan di kampung, tapi di kota Ambon. Ada salah satu tempat namanya Batu Gantung. Gantung tuh menaik-naik trapsoy atau apa ada arah yang lebih tinggi gitu. Agak tinggi-tinggi Iya, begitu. jadi Batu Gantung udah mati baru soya toh. Abdur, beta cuma mau saran par Ale, mandi sudah mandi. Supono tai itu kayak nama Subera Siancor. Haruku itu ada di Maluku Tengah, bukan di Seram Timur. Lalu yang paling lucu lagi, dia bilang kata dari Batu Gantong kuda mati lah dapat soya. Itu jalan dari mana? Coba mandi sudah Abdur, mandi Ponotai, masih Ponotai. Hingga orang muslim dan pejabat-pejabat besar di republik ini malah menunjuk-nunjuk memaki-maki orang seperti saya. Dibilang radikal kenapa? Karena saya selalu bilang ulang-ulang, jangan pernah engkau ucapkan selamat Natal 25 Desember dan jangan pernah ikut-ikutan 31 Januari. Jikalau engkau sayang sama saudaramu Kristen. Flashback. Kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru. Benar, Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat datang. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Lihat aja. Kasih lihat aja. Flourish itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi, ada dua tanggal yang berbeda itu. Kalau gereja barat bilang tanggal berapa? 14 atau berapa? Gereja timur beda lagi. Sudah ya? Barusan kita melihat Bangke menunjukkan yang katanya tahun meninggalnya Yosef dari Arimatea. Tadi dia katakan bahwa kata flourished C dalam paragraf tersebut artinya wafat. Kalau kita lanjut tanya ChatGPT, apakah flourished C menunjukkan tahun matinya seseorang? ChatGPT menjawab, tidak. Flourished C, tahun bukan berarti orang itu mati pada tahun itu. Sebaliknya, itu berarti orang tersebut aktif, terkenal, atau berpengaruh sekitar tahun itu, biasanya dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau peran publiknya. Istilah ini sering dipakai ketika tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Contoh,
Jika tertulis, Joseph of Arimathea flourished c. 30 Masehi, itu artinya, Yusuf dari Arimatea dikenal aktif atau berperan penting sekitar tahun 30 Masehi, bukan bahwa ia wafat pada tahun itu. Jadi flourished lebih menekankan masa kejayaan atau kegiatan penting seseorang, bukan waktu kematiannya. Flourish itu artinya wafat. Itu bedanya Kainama sama yang lain. Dan tema malam ini salah satunya dipakai untuk menyerang Islam. Dengan istilah Islam dapat 72 bidadari. Mereka selalu menghujat Islam, salah satunya lewat istilah 72 bidadari. YouTuber dan TikToker Kristen penghujat Islam, itu pakai 72 bidadari. 72 bidadari bukan fitnah Kristen, tapi memang ada dalam literatur Islam. Bangke menyalahkan tuduhan 72 bidadari sebagai Islamofobia dan provokasi dari pihak Kristen. Haduh Bangke. Ini salah alamat bro. Soal 72 bidadari itu bukan tuduhan atau rekayasa orang Kristen, tapi memang ada dan diyakini oleh sebagian besar umat Muslim serta tertulis dalam literatur Islam yang sahih. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz nggak maulah masuk surga. Di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga berarti masuk neraka. Itu bedanya Kainama sama yang lain. Ih malu deh. Ih malu, nih kasihan nih malu. Ih nggak ada malu ya, nggak punya malu ya. Ih nggak punya malu, ih malu. Dan ini gurunya Kainama nih. Galak. Orang timur kayak gini. Masya Allah. Ini walaupun galak tapi Kainama ini sama dia. Bismillah Tuan Guru. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan ada kayak gitulah rasa-rasa. Ke kamera dong. Oke. Terus lagi. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Dan ini bagus buat pencernaan. Dan Nabi SAW juga merekomendasikannya. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ini gurunya Kainama. Bahwa tidak ada ajaran di dalam Islam yang menyuruh minum kencing unta. Ya, sudah tahu ya? Kamu tinggal jawab saja. Apakah orang ini minum kencing onta karena dia ikut Yesus atau ikut Muhammad? Ikut Nabi, udah. Ikut siapa? Ikut Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ada kelompok yang bukan Kristen betul yang masuk menyerap di dalam jemaah dan gereja Kristen di Republik Indonesia. Menyerap mereka. Maksudnya apa menyerap ini? Tujuannya apa? Menyebarkan perpecahan. Menyebarkan perpecahan antara Islam dan Kristen di Republik Indonesia. Ya. Ini pemecah belah ini, pemfitnah total. Ya. Faktanya Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Mereka laporkan bisa. Bisa. Sebagai penghujatan dan penghinaan. Karena tanpa dasar.
Ada ustadz memperkosa misalnya, ada ustadz nikahi anak kecil. Apa yang dilakukan itu bukanlah gambaran berkehidupan di Republik Indonesia yang plural, yang bermacam-macam. Kalau dia hidup di negara yang murni semuanya Islam, orang bisa terima itu. Tapi di negara Indonesia kan enggak. Kan Indonesia bukan cuma Islam. Ada orang yang aneh lihat, ih apaan sih? Itu ngapain istrinya banyak sampai 4? Oh nabinya gitu. Akhirnya nabi kita dihujat. Begitu. Karena banyak orang yang berpikir dalam Islam boleh. Iya. Tapi kita kan bukan di negara Islam. Ayolah pakai otakmu. Kita ada di negara yang plural. Buat orang Islam itu hal wajar. Tapi bagaimana pandangan saudara kita yang tidak Islam? Kaget. Aku mau bilang gini, kamu tuh mempermalukan diri sendiri, tahu nggak sih? Kamu itu sedang mempermalukan dirimu sendiri. Mana ada Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu? Mana ada? Mana ada? Sekali lagi, mana ada? Barusan Bangke berbohong dengan mengatakan, mana ada Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Inilah bukti Bangke tidak pernah sekolah pendeta. Padahal sangat jelas dalam Matius 5 ayat 44, Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus tidak hanya omon-omon, dia buktikan perkataannya saat disalib. Jadi Israel artinya budaknya Allah. Budaknya Allah. Abdi Allah. Hamba Allah. Jadi Israel itu sebetulnya kalau di blok itu kata-kata dipindahkan ke Google Translate jadinya Abdullah. Wow. Flashback. Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra perjalanan. Itu dari kata El, Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan, di Israel. Ini namanya Yohanan. Sekali lagi, Yohanes ini namanya Yohanan ben Zakaria. Sekali lagi, Yohanes ini namanya sebetulnya bukan Yohanes. Karena Yohanes adalah nama terjemahan dari John. John bahasa Inggris. Dan bahasa Belanda, Johan. Yohanes. Bahasa Belanda, Johan. Padahal namanya aslinya Yohanan. Yehohanan. Yehova. Nggak boleh disebut ya. Adonai. Apa? Artinya dipilih Allah. Tuhan menolong. Sudah? Arti Yohanes secara harfiah berarti, Yahweh Maha Pengasih atau Yahweh telah menunjukkan kemurahan hatinya. Menurut Bangke arti nama Yohanes adalah Tuhan menolong. Faktanya dalam bahasa Ibrani, nama Azaria justru nama yang secara langsung berarti Tuhan menolong atau dibantu oleh Tuhan. Memang tukang tipu asal mangap. Kristen. Aduh, jauh kamu itu. Ya, udahlah nggak usah pasang gaya depan kain nama, kartu mati. Makan pasir banyak-banyak. Si siapa? Phil Pipe bikin kain nama salah bahasa Inggris. Bukan level gua lu. Phil Pipe bukan level gua asli. Asli bukan level gua lu. Lu tuh bukan level gua gitu loh, asli. Muka lu aja lu nggak berani tampilin. Ya bukan level gua lah. Bukan level gua lu, jauh kawang-kawang, asli. Ya. Kami menampilkan kebenaran. Muka aja nggak mau kasih tahu bagaimana kebenaran. Identitas aja nggak mau kasih tahu. Kalau orang kebenaran itu, ya padanya kita tampil aja. Masalah orang sanggah itu hal yang normal, hal yang wajar itu dalam kehidupan. Normal, itu wajar. Phil Pipe, bagaimana kamu bilang kamu kebenaran? Identitas lu aja nggak tahu. Muka lu kagak tahu. Lu gereja di mana kagak tahu. Bagaimana lu kebenaran?
Katro. Sepertinya pil pahit adalah mimpi buruk Bangkei. Dia selalu ungkit kebotolan dia dalam bahasa Inggris. Saya tidak bicara soal CE, tapi yang saya bantah adalah arti dari Floris. Emang kita tidak selevel. Level saya bicara dengan jujur apa adanya. Level Bangkei adalah bicara selangit, ngaku tamatan STT, S2 Belanda, dan S3 Haifa, tapi ternyata semua bohong. Itulah perbedaan level kita Bangkei. Kalau menunjukkan wajah untuk membuktikan kebenaran, pertanyaannya mana wajah Allah? Apakah dengan begitu Allah katrok karena tidak tunjukkan wajah? Jadi Islam itu meninggalkan togut, lalu beriman kepada Allah. Apabila ini keluar dari Islam, masuk Kristen, apakah ada jaminan surga? Tidak ada. Kenapa? Ya tidak ada lah. Tidak ada sesembahan lain yang menciptakan surga. Hanya Allah. Logik itu. Itu mainan logika saja. Tidak usah yang susah-susah. Dari ayat 1 ini saya sudah menjawab. Sudah menjawab bahwa apabila Anda keluar dari Islam, masuk Kristen, apakah dijamin masuk surga? Ya enggak lah. Enggak ada. Karena Tuhan Kristen tidak membuat surga. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Hei Kareste, kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kurangi makan bebong. Si paling jago bahasa Inggris nih bos. Senggol dong. Lihat aja, kasih lihat aja. Flourish itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi. Ih, tega ya, jahatnya ya. Itu baca, sebentar ya. Saya baca ya. Saint Joseph of Arimathea flourish. Dia bilang kata flourish ini bukan meninggal. Loh, besar dari STI. Wih, parah loh. Tega ya dia ya. Tuh, berkembang sekitar tahun 30. Flourishnya aja sekarang. Parah saudara. Flourish. Berkembang pesat. Ini yang seringkali tidak disadari. Setiap orang ustadz dan ada sekarang yang suka tampil di YouTube, suka tampil di TikTok, lalu memperlihatkan gitu, seperti mempromosikan Ustadz Haji. Aneh kan? Saya telah mensyahadatkan di sini orang ini, saya yang menuntun syahadat dia. Saya mau bilang sama ustadz-ustadz yang ngetop yang suka ada di YouTube, di TV atau di mana, terus mulai bilang, aku yang syahadatin dia, aku yang membuat dia jadi Islam. Maaf ya, ini jangan diedit. Saya kalau deket Anda, saya getok kepala Anda pakai botol. Flashback. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin, alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin, alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka, di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, bro, pill in the house. Yo, bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendek tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you bohong.
Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendek, tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.